semuanya ada dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh semangat. Ada yang sudah sekolah atau ada yang belum masuk sekolah, kiranya minggu yang akan datang adik-adik tetap bersukacita dan kita dalam rumah ini bertemu lagi bersama Kak Odi, Kak Vino, Kak Rina. Baik adik-adik, mari kita sebelum memulai infak kita bersaat teduh seperti biasanya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita perlu bersyukur karena Tuhan masih memberikan hidup, masih memberikan nafas kehidupan dan kesehatan bagi kita di hari ini. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita pujikan pujian matahari bersinar terang. Adik-adik, masih dengan sukacita, dengan penuh semangat, kita akan melanjutkan pujian kita dengan pujian adalah sukacita. Kita akan nyanyi sebanyak 2 kali. Yang pertama kalimatnya sukacita, yang kedua kalimatnya suka-suka, cita-cita. Kita siap? Mari kita bernyanyi. Sukacita, kita mau menyanyi lagu Ku Diberikan Hidup Baru, di medley dengan lagu Bersyukur Kepada Tuhan. Pakai gerakan ya adik-adik. Hatiku
adik-adik, pembacaan Mazmur kita pada hari ini diambil dari Mazmur 127 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ya. Berkat Tuhan pangkal selamat. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Kak Nikita. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak layan kami. Persiapkanlah hati kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman Tuhan ini dengan baik, serta urapilah kakak layan kami agar dapat mengajar kami dengan baik. Inilah doa kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan ayat firman Tuhan yang dibacakan oleh kakak layan sebelumnya, yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 3 sampai 11. Nah, dari bacaan kitab Pengkhotbah itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua, adik-adik dan juga kakak, bahwa waktu yang kita miliki itu ternyata ada batasnya, bahwa waktu itu harus disyukuri. Waktu itu apa sih Kak? Waktu itu ada batasnya yang seperti apa sih? Nah, jadi waktu itu ada batasnya, seperti contohnya bunga yang bermekaran. Bunga yang bermekaran. Nah, adik-adik yang punya bunga di rumah pasti tahu lah ya, kalau ternyata bunga yang bermekaran itu ada waktunya, kapan bunga itu bermekaran, lalu kapan bunga itu bisa menjadi layu kalau tidak dirawat dengan baik. Seperti ya bunga, tanaman maupun hewan peliharaan, kalau tidak dirawat dengan baik ya akan mati. Ya seperti itulah waktu. Waktu itu ada batasnya, akan ada masanya kapan waktu itu dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kalau karena kita hidup ini harus melakukan hal-hal yang baik agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang kita miliki ini untuk melakukan hal-hal yang gak disukai sama Tuhan. Nah, dari adik-adik, kakak mau tanya, kegiatan apa saja sih yang adik-adik lakukan di rumah? Tidur Kak. Nah ya, tidur itu termasuk kegiatan ya. Belajar, iya betul, belajar juga merupakan salah satu kegiatan. Lalu apa lagi? Membantu orang tua. Membantu orang tua misalnya menyapu, mengepel, atau mencuci piring, mencuci baju, dan banyak ya. Lalu setelah belajar bermain, ya bermain itu juga salah satu kegiatan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kakak ada gambar hal apa ya? Sebelum kakak menunjukkan gambar, kakak mau tanya hal apa sih yang adik-adik lakukan setelah bangun tidur?
Ayo, apa yang adik-adik lakukan setelah bangun tidur? Iya, betul, berdoa. Seperti ini gambarnya. Nah, berdoa. Lalu setelah berdoa, apa lagi kegiatan yang adik-adik lakukan? Setelah berdoa, sarapan ya. Ada yang bilang mandi atau sarapan ya, sarapan atau makan pagi ya, itu boleh-boleh saja, tapi kakak punya contoh yaitu sarapan. Setelah bangun tidur sarapan. Nah, lalu setelah sarapan apalagi yang adik-adik lakukan? Oh iya kan, kakak jadi lupa menunjukkan gambar. Bisa juga ini, merapikan tempat tidur ya. Ini kakak yang ketinggalan contohnya, merapikan tempat tidur. Jadi setelah berdoa, merapikan tempat tidur, lalu sarapan ya. Jadi setelah sarapan, apalagi nih kegiatan yang adik-adik lakukan? Sarapan, berangkat sekolah kak. Iya betul, bisa. Buat adik-adik yang sudah memasuki usia sekolah, berangkat sekolah ya. Kalau yang belum, ya di rumah belajar bersama orang tua. Nah ini yang sekolahnya harus memakai masker. Nah setelah itu, setelah berangkat sekolah ya, setelah di tempat sekolah, lalu belajar ya, belajar di kelas didampingi oleh guru, belajar bersama teman-teman. Nah seperti ini adik-adik. Lalu selanjutnya setelah belajar di kelas, ada makan siang ya, atau bermain. Biasanya di sekolah ada jam istirahat ya, bisa dilakukan bermain. Kalaupun tidak bermain, bisa makan siang. Nah di sini kakak ada contoh gambar tidur siang ya. Tidur siang ini salah satu kegiatannya tidur siang. Setelah tidur siang, terus bangun tidur. Setelah bangun tidur dari tidur siang, adik-adik bisa bermain. Nah bermain pun itu juga aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Nah seperti ini gambarnya, bermain. Ya kalau gambarnya kurang jelas. Nah seperti itu. Dan dari pagi sampai sore hari ataupun dari pagi sampai malam menjelang adik-adik tidur, pasti ada banyak sekali ya kegiatan yang adik-adik lakukan. Contoh-contoh yang kakak berikan itu mungkin ya ada beberapa yang adik-adik lakukan, atau malah lebih dari contoh yang kakak berikan tadi, karena kegiatannya adik-adik banyak. Ada ikut les renang, mungkin les menyanyi, les bermain biola, dan banyak lagi hal-hal yang atau kegiatan yang adik-adik lakukan. Nah dari contoh-contoh yang kakak berikan di sini, itu adalah contoh bahwa adik-adik itu belajar untuk menggunakan waktu yang diberikan Tuhan dengan baik. Nah sama seperti yang Tuhan ajarkan di kitab pengkhotbah tadi, kalau Tuhan itu menginginkan kita semua, mengingatkan kita ya, terutama untuk ayo sebagai anak-anak Tuhan menggunakan waktu dengan baik agar nama Tuhan lakukan. Nah dari contoh-contoh yang kakak berikan di sini, itu adalah contoh bahwa adik-adik itu belajar untuk menggunakan waktu yang diberikan Tuhan dengan baik. Nah sama seperti yang Tuhan ajarkan di kitab pengkhotbah tadi, kalau Tuhan itu menginginkan kita semua, mengingatkan kita ya, terutama untuk ayo sebagai anak-anak Tuhan
Tuhan dipermuliakan, agar kita melakukan aktivitas itu untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan nggak mau kita melakukan aktivitas atau kegiatan itu malah mendukakan hati Tuhan, malah membuat Tuhan sedih. Jadi kalau adik-adik melakukan aktivitas dengan baik, melakukan kegiatan dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan Yesus itu suka dengan adik-adik. Karena seperti yang Tuhan ajarkan bahwa waktu itu ada batasnya, karena siapapun yang hidup di bumi ini, apapun yang ada di bumi ini ada batasnya, ada masanya. Sama seperti HP. Adik-adik pasti tahu ya HP ya, atau HP-nya papa mama ya, atau adik-adik sendiri punya HP mungkin. Nah, HP itu kan juga suatu waktu bisa rusak. Nah, disitulah masa HP-nya itu tidak berfungsi, sama seperti waktu yang telah Tuhan berikan. Kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik atau malah tidak merawatnya, tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, ya kita akan melakukan hidup yang sia-sia. Tapi kalau kita menggunakan waktu dengan baik, dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, itu artinya adik-adik sudah menggunakan anugerah Tuhan dengan baik, karena waktu yang kita terima saat ini itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi sudah sepatutnya kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan ini untuk melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk menggunakan waktu dengan baik ya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melakukan doa syafaat. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, baru saja kami mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak layan kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk dapat menggunakan waktu kami dengan bijaksana, dengan penuh syukur, agar kegiatan yang kami lakukan ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan agar kami dapat selalu menyenangkan hati Tuhan melalui kegiatan kami ini. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang telah memasuki sekolah, yang saat ini akan memasuki sekolah. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami ini, agar anak-anak kami di sekolah dapat menjadi anak-anak yang taat, yang berbakti, dengar-dengaran, menjadi anak yang pintar, serta dapat membanggakan kedua orang tua mereka masing-masing. Dan juga kami berdoa bagi anak-anak layan kami yang belum bisa hadir ataupun yang belum bisa mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhanlah yang menjaga mereka, Tuhanlah yang menjangkau mereka, agar mereka dalam lindungan Tuhan selalu. Serta kami berdoa bagi orang tua maupun keluarga dari adik-adik layan kami ini. Tuhan Yesus lah yang memberkati mereka masing-masing di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, dan dalam segala hal apapun. Kiranya Tuhanlah yang mencurahkan berkat bagi mereka, agar orang tua dari adik-adik kami maupun keluarga dari adik-adik kami dapat membimbing adik-adik kami dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi kakak layan kami yang telah mengajarkan adik-adik kami ini dengan baik untuk memuji Tuhan, untuk mengajarkan firman Tuhan. Tuhan juga berkati di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan juga kami berdoa bagi gereja kami, GBIB Bukit Harapan, agar kiranya gereja kami ini Tuhan dapat terus bertumbuh dan selalu bersemangat untuk menyebarkan akan Injil Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan melalui persembahan adik-adik.
kiranya dapat memuliakan nama Tuhan. Persembahan dapat diantarkan ke kantor gereja atau ke gereja pada hari dan jam kerja. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 256 bait 1, hidup kita yang benar. Mari teman-teman kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam kesempatan ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Semoga persembahan ini dapat diterima di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, dan kami berterima kasih karena Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan adik-adik klien kami ini dalam kegiatan mereka masing-masing dalam 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhanlah yang menjaga mereka, Tuhanlah yang selalu menuntun mereka di dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Tuhanlah yang selalu hadir untuk mereka, dan Tuhan dan Roh Kuduslah yang membimbing mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.